Jemaat kudus kepunyaan Tuhan, marilah kita akan memulai peribadatan kita pada hari ini bersamaan dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Mari kita masuki ibadah minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan untuk duduk. Pada hari ini kita diajak untuk menyadari tanggung jawab kita sebagai bagian warga negara yang harus berperan aktif bagi negara sebagai wujud respon atas panggilan hidup yang baik di hadapan Allah, karena sudah dimerdekakan melalui tema kita saat ini, hidup sebagai orang merdeka. Saudara-saudara, kini mari kita akan mengangkat litani dengan Mazmur 4 ayat 1 sampai 8. Jemaat bagian yang masuk. Kitab Mazmur 4 ayat 1 sampai dengan 8. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diriku, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan memuliakan Tuhan kita dengan pujian dari Kidung Jemaat 21 bait pertama sampai dengan kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Masuk dalam
istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan membawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat kekasih Tuhan, ada firman yang kita dengarkan dari Injil Markus 11 ayat 25 yang demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dari hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan firman ini mari kita akan menyadari akan segenap kelemahan dan kesalahan serta dosa kita. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Allah kita dengan doa secara pribadi, mohon pengampunan dosa serta meminta pertolongan untuk melakukan kasih Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Kasih dan Maha Pengampun, oleh anugerah-Mu kami mengaku segenap dosa kami, dan demi anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus, ampunilah kami dan mampukanlah kami untuk melakukan kehidupan di dalam kasih Tuhan yang memerdekakan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan sungguh berkenan untuk menyatakan anugerah-Nya sebagaimana dinyatakan di dalam surat Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah Bapak, Ibu, saudara-saudara, berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari dengan sukacita kita akan kembali memuliakan Tuhan dengan persembahan yang kita haturkan. Mari kita mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang telah dinyatakan kepada kita dengan memperhatikan firman-Nya sebagaimana dinyatakan di dalam surat Korintus yang kedua bab 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengaturkan persembahan ini. Kita iringi dengan pujian syukur kita. Kidung Jemaat 287B bait pertama sampai dengan bait pertama dan bait ketiga. Sekarang
beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulutkan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terhilang terus sebulan dan petang. Muliakan Allahmu yang tiada tertandingi, Sang Bapa Anak Roh di tahta Maha Tinggi, di Tunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Mari kita akan memanjatkan doa syukur persembahan ini dan memohon berkat di dalam doa syafaat serta mohon pertolongan Tuhan untuk menerima pelayanan sabda sebagai dasar kita menerima sakramen perjamuan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penjagaan-Mu, pemeliharaanmu, kasih-Mu yang nyata dalam hari-hari kami, sehingga kami senantiasa bisa hidup hingga saat ini. Di tengah berbagai persoalan kami maupun di tengah pergumulan kami bersama dengan keluarga kami ataupun di tengah-tengah lingkungan kami, bahkan di saat-saat yang sukar pada saat ini, ketika semua di sekitar kami penuh dengan adanya wabah sakit penyakit yang masih terus terjadi, bahkan ada banyak korban di antara kami. Tetapi Tuhan, hari ini kami tetap merasakan dan melihat dan mengalami akan kasih kuasa pemeliharaan-Mu, sehingga kami tidak hanya bisa mendapatkan hidup saat ini, tetapi hidup kami pun sungguh-sungguh di dalam kebenaran-Mu. Ada suatu kemerdekaan yang membuat kami untuk bisa merasakan sukacita, untuk merasakan kebahagiaan dengan apa yang kami lakukan oleh karena kebenaran di dalam Engkau. Bahkan dengan apa yang kami kerjakan dan Tuhan melimpahkan berkat kepada kami, Tuhan pun memampukan kami untuk berbagi meskipun kami tidak memiliki materi yang besar. Oleh karena itu Tuhan, kami datang dengan penuh syukur, kami bersuka cita, kami berterima kasih melalui tanda persembahan yang kami haturkan kepada Tuhan. Tuhan, layakkanlah dan kiranya Engkau berkenan untuk memakai sebagai sarana di tangan Tuhan untuk menyatakan karya kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan pelayanan jemaat-Mu dimanapun Engkau utus kami di lingkungan kami. Tuhan, karena itu berkati pula seluruh pelayanan gereja-Mu khususnya di masa pandemi ini, sehingga meskipun mungkin pelayanan-pelayanan secara formal mungkin tidak bisa berjalan seperti sedia kala, tetapi ada hal yang lebih aktual, dan itu kiranya tetap menjadi kepedulian dan mampu kami wujudkan sebagai cara kami untuk menyatakan kebebasan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga akhirnya juga dapat kami nyatakan kepada banyak orang, dan akhirnya banyak orang juga menerima akan kebebasan, akan kemerdekaan di dalam kehidupan atas pergumulan yang terjadi di tengah kehidupan ini. Bapa, berkatilah bangsa dan negara kami di dalam upaya vaksinasi ini supaya dapat melakukan secara tuntas. Berikanlah kelegaan hikmat-Mu kepada seluruh warga negara ini, kiranya dapat menerima dengan baik, dengan benar, sehingga apa yang menjadi karya-Mu melalui vaksinasi pemerintah kami ini benar-benar dapat menjangkau dan menjadi jalan berkat kesembuhan, pemulihan, bahkan kekuatan baru secara fisik kami untuk melawan pandemi COVID-19
yang terus mengejala ini. Kami percaya ketika kami semuanya telah bersatu hati untuk dapat melakukan hal yang benar, maka akan ada kemerdekaan bagi diri kami dari sakit penyakit, kemerdekaan di dalam batin kami untuk merasakan sukacita, dan kemerdekaan bagi karya kami bersama-sama dengan masyarakat dan bangsa ini Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin kami, biar Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan di tengah berbagai macam terpaan persoalan untuk menangani masalah ini ataupun masalah-masalah yang lainnya, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan juga. Tuhan, saat ini kami juga mengingat bagi keluarga-keluarga di lingkungan kami, khususnya di tengah-tengah jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka, penuhilah dengan sukacita dan iman percaya sepenuhnya berserah kepada Tuhan, dengan mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui anjuran pemerintah, anjuran para medis, sehingga mereka semuanya mendapatkan dan merasakan apa yang menjadi pengalaman nyata pertolongan Tuhan. Tuhan, berkatilah para medis yang ada, kiranya Tuhan menguatkan mereka, memberkati mereka, sehingga mereka tetap mampu melakukan tugas mereka yang berat ini dengan penuh sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan pelayanan sabda-Mu sebagai dasar pula kami untuk menerima sakramen perjamuan. Sarana pemeliharaan Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami senantiasa disegarkan untuk percaya dan melakukan apa yang menjadi panggilan iman percaya kami dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Dan semuanya ini kami mohonkan di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pelayanan sabda pada saat ini akan kita terima dari Injil Yohanes 6 ayat 35 sampai dilanjutkan dengan ayat 41 sampai dengan 51. Saya ulangi lagi, Injil Yohanes 6 ayat 35 dilanjutkan dengan ayat 41 sampai dengan 51. Demikian isinya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 41, "Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis di dalam kitab nabi-nabi, "Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga.
Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita masih tetap bisa merasakan kekuatan kesehatan. Artinya di tengah-tengah situasi saat ini sebagai wujud nyata kita memiliki kebebasan dari sakit penyakit khususnya COVID-19. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, omong-omong tentang hal ini, maka melalui pemberitaan firman Tuhan yang kita terima pada saat ini, maka kita diajak khususnya memasuki bulan Agustus sebagai masa secara sosial masyarakat kita, negara kita, yaitu adalah masa-masa untuk menghayati kemerdekaan anugerah Tuhan bagi bangsa ini secara fisik. Maka kita diajak untuk menghayati diri kita sebagai orang yang hidup sebagai orang merdeka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai orang merdeka. Dari judul ini tentunya berarti kita bisa menganalisa bahwa sebetulnya ini adalah sebuah judul atau tema yang diangkat dan memandang bahwa ada wujud hidup tiap manusia yang pada hakikatnya memiliki dua sisi, di mana salah satunya adalah hidup sebagai orang merdeka yang kita angkat saat ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah berarti ada orang yang hidupnya bukan sebagai orang merdeka? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jawabannya adalah gampang. Jawabannya adalah jelas. Ya, ada. Apabila kehidupan seseorang memiliki kelekatan dan ketergantungan atau keterkaitan mutlak terhadap sesuatu atau apa yang dimilikinya di dalam hidup dunia ini secara materi maupun nalar tertutup, nah ini sesungguhnya yang disebut sebagai orang yang sesungguhnya mengalami ketidakmerdekaan, yaitu orang yang hidupnya memiliki belenggu kehidupan, yang itu sesungguhnya bisa terungkap baik dilakukan oleh dirinya sendiri maupun oleh dan kepada orang lain. Dan apa yang terjadi dengan pola hidup yang tergantung ini? Nah, kita bisa melihat adanya persoalan-persoalan tentang penindasan, arogansi, ketertindasan atau tertindas dan menindas, tertekan. Setiap tindakan perbuatan di situ kemudian berdampak pula pada wujud yang lainnya secara batin, yaitu kesedihan, kesusahan, stres, kemarahan, dan lain sebagainya. Itulah orang yang hidup tidak dalam atau bukan sebagai orang yang merdeka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan saat ini mari kita melihat diri kita sebagai gereja Tuhan. Gereja berarti adalah umat yang dipanggil keluar dari dosa menuju kepada hidup baru di
di dalam kebenaran Tuhan. Dan di dalam itu Bapak Ibu, kita sebagai gereja sekaligus pada akhirnya memiliki perutusan dari Tuhan, maka di sini kita kiranya hidup di dalam kemerdekaan sekaligus mampu untuk menyaksikan kemerdekaan itu, yang itu adalah wujud karya kehadiran kerajaan Allah di dalam nama Yesus Kristus, di mana kita adalah tubuhnya. Nah, oleh karena itu, bagaimana Bapak Ibu kita mampu untuk memahami atau menghayati, sedikit mengerti dari apa yang menjadi keberadaan kita sebagai gereja, di mana kita harus hidup sebagai orang yang merdeka. Melalui Injil Yohanes 6 ayat 35 dilanjutkan dengan ayat 41 sampai 51 ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di situ menyatakan tentang kesaksian pernyataan Yesus sebagai roti hidup. Pernyataan Yesus pribadi sebagai roti hidup yang turun dari surga. Dan ada dua hal penting di sini. Pertama, bahwa setiap orang yang datang dan percaya kepadanya, setiap orang yang datang dan percaya kepadanya, dan ini tentunya sebagai wujud ketaatan akan firman Tuhan atau firman Allah, maka dinyatakan di situ tidak akan lapar dan haus lagi. Yang kedua, apa yang menjadi pernyataan Yesus tentang dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga ini adalah, jika seseorang yang tentunya tadi yang datang dan percaya kepadanya makan roti hidup itu, yang kemudian ditegaskan oleh Yesus sendiri adalah digambarkan sebagai daging atau tubuh Kristus, yaitu sang anak manusia yang telah diutus Allah untuk hidup dunia ini, maka dia akan hidup selama-lamanya. Nah, inilah dua hal penting dari satu pokok yang dikatakan Yesus tentang dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang kasih Tuhan, kalau demikian, perkara penting apa dari pernyataan Yesus ini tentang dirinya sebagai roti hidup yang bisa kita petik? Nah, yang jelas ada satu hal yang mendasar Bapak Ibu, bahwa keberadaan Yesus yang hidup di dalam dunia ini merupakan suatu pembebasan, merupakan suatu karya kemerdekaan oleh dan di dalam kebenaran, yaitu di dalam ketaatan pada firman Allah sebagaimana Yesus lakukan, dan itu sekaligus sebagai etika kehidupan ultima, kehidupan yang maha tinggi nilainya, yang berbeda tentunya dengan apa yang menjadi tata kehidupan orang-orang dunia yang penuh dengan dosa. Nah, hal ini Bapak Ibu pada akhirnya apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai karya kemerdekaan itu berpuncak pada kesediaan Tuhan Yesus untuk melakukan penebusan, yang di sini memberikan pengertian yang mendasar, yaitu penyucian sebagai pengudusan, sebagai pengorbanan, sebagai kerelaan untuk mau memberi nyawa atau memberi hidup, memberi diri bagi kehidupan umat manusia. Nah, jadi jelas sekali Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dengan apa yang dinyatakan oleh Yesus ini sesungguhnya bukan untuk menimbulkan kebingungan, polemik di tengah kedegilan banyak orang yang hanya punya satu ambisi atau tendensi terbatas untuk kepentingan hidup mereka, walaupun mereka seringkali mengatasnamakan kepentingan masyarakat yang sebetulnya adalah
suatu hal yang sangat terbatas pada golongan, pada kepentingan dan sebagainya. Nah, di sini sesungguhnya kita bisa melihat bahwa hal yang mendasar dari Yesus bukan untuk membingungkan banyak orang, tetapi Yesus memiliki tujuan menegaskan kehadirannya. Dan sekaligus apa yang menjadi perbuatan atas kehadirannya itu menghadirkan kerajaan Allah, kerajaan keselamatan, kerajaan damai sejahtera. Nah, itu nyata dalam dirinya sebagai etika yang bisa dilihat. Sekaligus itu menjadi wujud teladan ketaatan atau kebenaran yang Tuhan inginkan. Maka di sini sebagai orang yang taat kepada Tuhan, kita pun harus bisa melakukan kebenaran atau melakukan kehendak Tuhan sebagaimana difirmankannya, yaitu percaya dan datang kepada Yesus sehingga kita dimerdekakan. Nah, apa yang bisa kita nyatakan dalam kehidupan kita sebagai gereja, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Bagaimana wujud hidup sebagai orang merdeka oleh karena Kristus itu? Pertama, Bapak Ibu, sebagaimana saat ini kita pun akan menerima sakramen perjamuan, di mana apa yang menjadi karya Kristus kita akan kenang dan kita akan senantiasa hadirkan dalam kehidupan kita sebagai penghayatannya nyata melalui sakramen perjamuan ini. Maka mari kita menghormati semua karya Allah di dalam namanya yang kudus, yaitu di dalam Yesus Kristus secara konkret maupun secara simbolis. Secara konkret tentunya melalui perkara-perkara kecil, tetapi itu sungguh berkenaan dengan apa yang memang menjadi kebutuhan dari kesejahteraan umat bersama, menghadirkan semangat kehidupan. Dan secara simbolis berarti khususnya kita sebagai komunitas orang-orang Kristen, gereja, kita diberikan perintah untuk melakukan sakramen perjamuan, di mana kita mengingat akan Dia yang telah memberikan tubuhnya, Dia yang telah mengorbankan dirinya, Dia yang telah memberikan nyawanya, Dia yang telah memberikan hidupnya. Dia mau berbagi hidup bagi kehidupan umat manusia. Sekaligus Dia yang telah mencurahkan darahnya, Dia yang menyucikan, menguduskan kita. Kiranya ini benar-benar kita hormati dengan nyata. Yang kedua, sebagaimana dinyatakan sebagai contoh di dalam jemaat mula-mula, yaitu di dalam Efesus 4 ayat 25 sampai dengan bab 5 ayat 2. Dari situ ada perkara-perkara etis yang sesungguhnya menunjukkan bagaimana itu adalah wujud-wujud dari kemerdekaan sebagai orang merdeka. Hidup sebagai orang merdeka. Hidup sebagai orang merdeka berarti hidup di dalam anugerah Tuhan, di dalam kebenaran, kekudusan, ketaatan akan firman Tuhan di dalam Yesus Kristus. Nah, di situ ada beberapa hal yang mendasar. Yang pertama dikatakan jujur atau tidak berdusta, tidak boleh marah berlebihan atau penuh dengan emosional, sehingga akhirnya justru memberikan kesempatan iblis dan sebagainya, bahkan berbuat dosa. Kemudian jangan mencuri, tetapi justru harus bekerja keras dengan tekun sehingga tidak hanya mendapatkan berkat dari Tuhan, tetapi kita pun bisa berbagi berkat kepada orang lain. Yang selanjutnya di sini kita juga harus mampu untuk melakukan perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang membangun. Kemudian juga jangan mendugakan Roh Kudus dengan kehidupan kita. Jangan sembrono dengan kehidupan kita dengan atas nama Tuhan. Kemudian jangan ada kegeraman. Jangan ada kegeraman, kemarahan, dikatakan juga pertikaian maupun fitnah, dan segala bentuk kejahatan yang lainnya. Di situ pula ditegaskan perlu ada dan senantiasa harus ada keramahan pada semua orang, penuh dengan kasih mesra dan saling mengampuni atas genap kekurangan, kelemahan, dan kesalahan.
Bahkan di situ pada akhirnya Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat Efesus mengatakan, mari kita menjadi orang-orang penurut seperti anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Dan bahkan mari kita hidup senantiasa di dalam kasih Kristus itu, yang telah memberikan kasihnya secara luar biasa, secara begitu agung kepada kita, sehingga kita hidup. Nah, dengan hal itu Bapak Ibu, kiranya ini bisa kita ejawantahkan di dalam kehidupan kita sebagai gereja. Perkara-perkara itu sesungguhnya bukanlah perkara-perkara teoritis, tetapi perkara-perkara itu adalah perkara-perkara praktik. Sehingga kiranya ini benar-benar nyata dalam kehidupan kita, meskipun itu dalam perkara yang kecil, meskipun itu dalam rupa yang tidak besar. Tetapi ketika dengan ketekunan itu kita kerjakan seperti Kristus, maka di situ sesungguhnya kita sedang hidup dalam kemerdekaan. Sekaligus kita sedang menyatakan kemerdekaan, berbagi kemerdekaan bagi banyak orang. Banyak orang saat ini menderita oleh karena pandemi, tetapi apa yang kita dapatkan dari Tuhan, kiranya kita juga bisa berbagi, walaupun mungkin hanya dalam bentuk paket nasi yang tidak seberapa. Tetapi bagi mereka meskipun kaya sekalipun tetapi tidak bisa pergi kemana-mana, itu sangat berarti. Mari kita bisa membagi walaupun sekedar 10.000, tetapi bagi mereka anak-anak sekolah yang membutuhkan dukungan, sokongan untuk bisa membayar pendidikan mereka, walaupun tidak semuanya tapi bisa meringankan. Karena 10.000 bagi kita mungkin satu paket makanan kecil, tetapi bagi mereka 1 bulan nasi pendidikan mereka. Syukur kalau ini bisa kita lakukan untuk setiap saat rutin, maka itu bagi masa depan orang lain, dan itu adalah kehidupan. Berarti kita sedang membawa kemerdekaan bagi orang lain. Oleh karena kita telah dimerdekakan, kita diberkati oleh Tuhan itu. Selamat hidup sebagai orang merdeka, dan selamat menghayati kemerdekaan itu dan menyatakan kemerdekaan itu melalui sakramen perjamuan yang saat ini akan kita terima. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu teduh. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyegarkan, menguatkan kami, membuka pikiran hati kami oleh hikmat Roh Kudus. Kini kami tahu bahwa sesungguhnya kami sebagai gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kekelaman menuju kepada kemerdekaan, menuju kepada kekudusan, kehidupan baru yang penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat kehidupan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Tuhan, apa yang telah Kau nyatakan kiranya dapat kami saksikan sebagai perutusan dari hidup kami yang telah Kau berikan kepada kami. Apapun itu wujudnya, dari etika hidup kami yang sederhana sampai kepada wujud kepedulian konkret, kami boleh ikut ambil bagian di dalam kesusahan, di dalam kesedihan, di dalam keprihatinan orang-orang yang sedang mengalami di sekitar kami, khususnya di masa-masa sakit penyakit pandemi ini Tuhan, ataupun yang lainnya. Tuhan, tolonglah kami, pakailah kami, nyatakanlah kemuliaan melalui hidup kami. Dan sakramen perjamuan kudus yang saat ini kami akan terima, kiranya itu sungguh-sungguh menyegarkan dan membuat kami semakin bersukacita untuk melakukan kehidupan kami sebagai orang-orang yang mau datang dan percaya kepadamu untuk menerima kemerdekaan, untuk menerima keselamatan, untuk menerima kehidupan kekal dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita mempersiapkan diri masuk di dalam sakramen perjamuan. Kita memperingati akan karya kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Sakramen perjamuan pada saat ini yang kita lakukan didasarkan di dalam perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Di dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya,
dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sakramen perjamuan ini, maka kita senantiasa diingatkan akan 4 makna penting. Pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan dari Allah bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga kepunyaan Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan sempurna di surga sebagai wujud sempurnaan akan keselamatan yang kekal di hadirat Allah. Dan yang terakhir, sakramen perjamuan menunjukkan serta mengingatkan akan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus yang juga telah bangkit, naik ke surga, dan akan datang yang kedua kalinya. Oleh karena itu, mari kita memeriksa, menguji diri kita masing-masing sekali lagi dengan bertanya di dalam diri kita demikian: apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita ada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan sendiri serta usaha sendiri kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi dosa, sehingga kita sungguh-sungguh membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskan kita dari dosa? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh yakin kepada Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan diri agar dapat hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang terakhir, apakah kita juga sungguh-sungguh bertekad senantiasa bersedia menjalani hidup baru dengan penuh syukur atas anugerah penyelamatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali segenap dosanya serta memohon pertolongannya agar dapat melaksanakan semua yang menjadi perintah Tuhan. Kini marilah kita menundukkan kepala kita di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan saat ini menjadi sarana pemeliharaan iman percaya kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan kami juga senantiasa akan memiliki pengharapan perjamuan yang sempurna di surga sebagai wujud kesempurnaan yang kekal di hadirat Tuhan. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita telah tersedia roti serta anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Marilah saat ini kita kembali mengingat Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan meneguhkan di dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa memelihara kehidupan iman percaya kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecahkan ini menjadi lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah, sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, anggur yang ada di dalam cawan ini lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, minumlah, sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai kurban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Karena saat ini kita telah diperbolehkan untuk menerima berkat di dalam sakramen perjamuan ini sebagai kesempatan kita kembali untuk mengingat akan kasih Tuhan yang besar dan memberikan pengharapan, kehidupan, serta pemulihan. Karena itu, mari kita memuji Tuhan di dalam jiwa kita yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan
adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Karena itu maka mari kita akan menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, saatnya kita akan undur dari tempat peribadatan ini untuk kembali melanjutkan tugas perutusan hidup kita sebagai umat Tuhan. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Undurlah, terimalah berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita undur, kita melangkahkan kaki kita dalam perutusan Tuhan dengan semangat pujian. Kidung Jemaat 432, bait yang pertama. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia.